Sekaten adalah suatu tradisi masyarakat dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama sekaten diambil dari kata syahadatain yang artinya dua kalimat syahadat. Dalam sejarahnya, tradisi sekaten digagas oleh para wali songo yang berdakwah di Jawa. Pada saat hendak meresmikan Masjid Agung Demak, Sunan Kalijogo mengusulkan diadakan pentas wayang dan gamelan sekaligus memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu kesenian wayang banyak digemari oleh masyarakat Jawa. Para pengunjung yang ingin menyaksikan pentas wayang diminta untuk mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Dari situlah muncul istilah syahadatain atau sekaten dalam lidah Jawa. Dalam perkembangannya, tradisi sekaten masih terus diselenggarakan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, mulai dari Kerajaan Demak sampai dengan Mataram. Dalam upacara sekaten tersebut disuguhkan gamelan pusaka peninggalan dinasti Majapahit yang telah dibawa ke Demak. Suguhan ini sebagai pertanda bahwa dalam berdakwah para wali mengemasnya dengan menjalin kedekatan kepada masyarakat. Tradisi menabuh gamelan dilestarikan di Keraton Surakarta, tepatnya di Bangsal Pakungan Masjid Agung Keraton Surakarta. Sedangkan di Yogyakarta dilaksanakan di Kompleks Masjid Gede Kauman dengan menyuguhkan dua gamelan pusaka keraton, yaitu Kiai Naga Wilaga dan Kiai Guntur Madu. Sementara gamelan yang disuguhkan di Surakarta adalah gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari. Makna yang dapat diambil dari kedua gending gamelan itu adalah ajaran mengenai syahadat tauhid, yakni pada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilambangkan dalam gending rembu, berasal dari kata Rabbuna yang artinya Allah Tuhanku. Ajaran lain yang disampaikan adalah syahadat Rasul yang dikumandangkan dengan gending rangkung, berasal dari kata rauhun yang artinya jiwa besar atau jiwa yang agung. Jiwa besar dan agung itu adalah teladan Nabi Muhammad SAW yang berdakwah dengan sabar, tekun, ulet, pemaaf, dan sangat mencintai umatnya. Semangat perayaan sekaten diharapkan dapat mendorong manusia meningkatkan rasa tasamuh atau toleran, bisa saling memaafkan dan berlapang dada, pandai bersyukur, meningkatkan takwa serta tidak takabur. Semangat itulah yang perlu diteladani dari wali songo dan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk Bergodo yang pertama kali keluar saat gerbek ini adalah Bergodo Wirobrojo. Nah, nama Bergodo Wirobrojo berasal dari kata wiro dan kata brojo. Kata wiro berarti berani, kata brojo berarti tajam. Dan secara filosofis, Wirobrojo berarti prajurit yang sangat berani dan tajam secara panca indera. Dan mereka selalu peka dengan keadaan, pantang menyerah dan pantang mundur. Nah, untuk senjata yang digunakan oleh anggota Bergodo Wirobrojo ini adalah tombak dan senapan. Nah, untuk tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Slamet dan Kanjeng Kiai Santri. Nah, kemudian nama gending saat berjalan cepat akan diiringi gending dayungan, dan kemudian saat lampah majak akan diiringi gending reto dedali.
Nah, kemudian yang kedua adalah Bergodo Daeng. Nah, Bergodo Daeng ini berasal dari sebutan gelar kebangsawanan di Makassar. Dan memang pada awalnya prajurit Daeng memang berasal dari Makassar. Namun prajurit yang ada kini sudah tidak ada lagi yang terdiri dari orang-orang Makassar. Kemudian di belakang Bergodo Daeng ini ada Bergodo Patangpuluh. Nah, asal usul nama Bergodo Patangpuluh ini masih belum jelas sampai saat ini ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan jumlah anggota Bergodo ternyata. Nah, kemudian senjata yang digunakan Bergodo Patangpuluh adalah tombak dan senapan. Nah, kemudian tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisula dengan iringan gending yang bernama gending bulu-bulu ataupun gending Mars Gendero. Nah, kemudian di belakang Bergodo Patangpuluh ini ada Bergodo Jogokaryo. Nah, Bergodo Jogokaryo berasal dari kata Jogo dan Karyo. Kata Jogo berarti menjaga, Karyo berarti tugas atau pekerjaan. Jadi secara filosofis Jogokaryo bermakna prajurit yang selalu mengemban tugas menjaga dan mengamankan pelaksanaan pemerintahan dalam kerajaan. Senjata Bergodo Jogokaryo adalah tombak dan senapan. Kemudian tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisula. Kemudian untuk iringan gending ya prajurit Bergodo Jogokaryo diiringi gending Tameng Maduro. Dan untuk lampah maca akan diiringi gending Selah Gentir. Nah, kemudian di belakang Bergodo Jogokaryo ini ada Bergodo Prawirotomo. Nah, nama Bergodo Prawirotomo berasal dari kata prawira dan tomo. Kata prawiro berarti berani atau perwira, dan kata tomo dalam bahasa Sangsekerta berarti utama atau lebih. Sedang dalam bahasa Kawi berarti ahli atau pandai. Sehingga secara filosofis Prawirotomo bermakna prajurit yang pemberani dan pandai dalam setiap tindakan. Nah, untuk senjata yang digunakan oleh anggota Bergodo Prawirotomo ini adalah tombak dan senapan. Kemudian pusakanya bernama tombak Kiai Trisula. Nah, kemudian untuk gending ya Bergodo prajurit Prawirotomo akan diiringi dengan gending Pandebruk. Kemudian jika lampah maca akan diiringi dengan gending balang. Nah, untuk Bergodo selanjutnya adalah Bergodo Nyutro. Jadi Bergodo Nyutro ini berasal dari kata sutra dan mendapat awalan N. Kata sutra dalam bahasa Kawi berarti unggul atau tajam, sedangkan dalam bahasa Jawa Baru mengacu pada kain sutra yang halus. Sedang tambahan N berarti tindakan yang aktif. Sehubungan dengan sutra, prajurit Nyutro merupakan pengawal pribadi Sultan. Jadi kalau saat ini mirip-mirip dengan Pas Pampres ya, atau pasukan pengamanan presiden. Nah, secara filosofis Bergodo Nyutro bermakna prajurit yang sehalus sutra dan selalu mendampingi serta menjaga keamanan raja, tetapi memiliki ketajaman rasa dan keterampilan yang unggul. Nah, kemudian senjata yang digunakan oleh Bergodo prajurit Nyutro ini adalah tombak, kemudian towok, tameng, panah, dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisula. Nah, untuk gendingnya Bergodo
prajurit Nyutra diiringi dengan gending Suren Gorang. Nah, kemudian untuk gending Lampah Maca diiringi oleh gending Tamtama Balik. Nah, kemudian bergoto selanjutnya adalah bergoto Surakarsa. Kata Suro berarti berani, sedangkan Karso berarti kehendak. Jadi secara filosofis, Surakarsa bermakna prajurit yang pemberani dengan tujuan selalu menjaga keselamatan Adipati Anom atau putra mahkota. Kemudian dalam upacara grebek, bergoto Surakarsa bertugas mengawal gunungan yang dibawa ke Masjid Gede. Nah, kemudian senjata yang digunakan bergoto Surakarsa ini keseluruhannya merupakan tombak atau waos. Nah, tombak pusakanya bernama Kanjeng Kyai Lenggolo. Nah, selanjutnya di depan kita ini adalah abdi dalem yang berpangkat wedono ke atas dengan ciri khas berbaju atelo warna putih. Nah, pada grebek sekaten, gunungan yang dijadikan simbol kemakmuran ini mewakili keberadaan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Gunungan yang digunakan bernama Gunungan Jaler atau pria, seperti yang nampak di depan kita. Kemudian ada gunungan istri atau perempuan, seperti yang di belakangnya ini ya. Nah, untuk gunungan kakung atau jaler berbentuk kerucut, tingginya menjulang, kerangkanya menggunakan besi. Gunungan ini terdiri dari baderan, bendul, sangsangan, dengul, peloan, dan tengkilan kacang. Baderan ini merupakan kue dari tepung beras yang dibentuk menyerupai ikan bader atau tawes, dan berjumlah 5 buah ya yang ditancapkan pada bagian puncaknya. Nah, kemudian yang nampak di depan kita ini adalah gunungan estri atau wadon atau perempuan ya. Jadi gunungan ini memiliki bentuk seperti bokor. Bagian dasar gunungan ini lebih kecil daripada bagian tengah. Kemudian bagian rangkanya terbuat dari bambu, dan bagian atas gunungan atau mustokonya itu terbuat dari kue dari ketan berwarna hitam. Nah, kemudian yang kita lihat di depan kita ini adalah gunungan darat. Gunungan ini mirip dengan gunungan estri. Rangkanya juga terbuat dari bambu, namun mustokonya tidak berwarna hitam. Nah, selanjutnya gunungan yang ditutup kain warna biru ini adalah Gunungan Gepak. Nah, Gunungan Gepak ini berbeda dengan gunungan lain. Gunungan ini berwujud keranjang-keranjang yang berisi 5 jenis kue kecil yang terdiri dari 5 jenis warna seperti wajik, jadah, lemper, roti bolu, bolumprit. Kemudian di atas tumpukan kue tersebut diletakkan buah-buahan. Nah, kemudian yang terakhir adalah Gunungan Pawuhan yang tadi paling belakang adalah gunungan mirip gunungan estri atau darat, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, Pawuhan berasal dari kata wuh yang berarti sampah. Jadi gunungan ini dinamakan demikian karena berisi segala macam sisa bahan gunungan yang lain. Nah, Gunungan Pawuhan ini dibuat agar tidak ada material yang terbuang percuma. Nah, gunungan selanjutnya adalah Gunungan Kakung yang akan dibawa ke Kadipaten Pakualaman. Nah, kemudian yang nampak di depan kita ini adalah Bergoto Bugisan. Jadi tugas Bergoto Bugisan ini adalah membawa gunungan yang akan
dibawa ke Kompleks Kepatihan Yogyakarta yang ada di Jalan Malioboro. Nah, di depan ini adalah gunungan yang akan dibawa ke Kepatihan ya. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Keraton Yogyakarta mengeluarkan 7 gunungan. Jadi gunungan yang pertama itu dibawa ke Kadipaten Pakualaman, yaitu Gunungan Kakung. Kemudian yang kedua juga Gunungan Kakung, tapi dibawa ke Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Kemudian yang diperebutkan di masjid itu terdiri dari Gunungan Kakung berjumlah 1 buah. Kemudian yang lainnya adalah Gunungan Estri, Gunungan Gepak, Gunungan Darat, dan Gunungan Pawuan. Nah, prosesi kirap gunungan dimulai dari Kori Kamandungan sebagai titik awal kirap grebek. Kemudian dibawa menuju depan Masjid Gede Kauman. Nah, setelah gunungan diserahkan kepada penghulu Masjid Gede Kauman untuk didoakan oleh penghulu tersebut, gunungan pun selanjutnya dibagikan. Dan selesai didoakan, gunungan pun sontak direbut oleh masyarakat yang datang dari seluruh penjuru Jogja. Memang ada kepercayaan dari masyarakat bahwa barang siapa yang mendapat bagian apapun dari gunungan tersebut, dia akan mendapat berkah. Kegiatan ngerayah atau berebut menggambarkan sebuah filosofi bahwa manusia dalam kehidupannya untuk mencapai tujuan harus berani melakukan persaingan, dan permasalahan hidup harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Terima kasih, Pak. Ini kenapa? Oh, totosan. Hah? Tepung. Oh, tepung. Oh. Apa namanya ya? Ketan. Ya, Sama ini. apa ini? Apa ya namanya? Nggak tahu. Iya, ya. Ibu tahu nggak ya simbolis atau makna dari yang didapat ibu ini? Nggak tahu Mbak. Yang penting saya cuman ini ngalah berkah gitu aja. Kalau berkah ya? Iya. Ini ibu udah berapa kali ke Masjid Gede Kauman ini untuk melihat acara grebek? 3-4 kali. 3-4 kali. Iya, juga. kalau dari kecil sering sih, dari kecil cuman waktu itu saya nggak bisa ngerebut orang tua, yang dapat 1 aja jatuh gitu pulang. Udah senang sekali. Bu. Karena dapat banyak Ini ini. banyak banget ya. Iya. Nanti rencana akan diapakan ibu ini? Ini mau disimpan sama yang ini buat masak lah. Oh, dimasak. Yang disimpan aja. Katanya buat apa ya? Kalau sini namanya buat datang rezeki atau biar awet. Ya, ada Iya. istiadatnya budayanya ibu. Iya, iya. Taruh di pintu-pintu itu loh. Di atas pintu ibu ya. Iya. Kalau untuk sayuran ini seperti kacang panjang ini mau untuk apa ibu? Oh, buat sayur kan katanya nggak berkah tuh kalau saya kan sakit ya bisa makan kacang panjang. Ya. Berhubung ini nggak berkah, saya mau coba masak pakai ini. Mudah-mudahan
asam urat saya sembuh. Sembuh bilang gitu bulat ini Iya, ya. mudah-mudahan Allah mudah-mudahan. Amin, amin Iya. ya dalam. Terima kasih banyak Mbak. Iya, iya. Grebek Maulud merupakan kebudayaan khas Yogyakarta yang berdasar pada zaman Kerajaan Demak saat para wali songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Grebek Maulud adalah salah satu rangkaian dari acara sekaten, yaitu acara untuk memperingati dan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada grebek sekaten, gunungan yang dijadikan simbol kemakmuran ini mewakilkan keberadaan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Gunungan yang digunakan bernama Gunungan Jaler untuk pria, Gunungan Estri atau perempuan, serta Gepak dan Pawuhan. Gunungan ini dibawa oleh para abdi dalam yang menggunakan pakaian dan peci berwarna merah marun dan berkain batik biru tua bermotif lingkaran putih dengan gambar bunga di tengah lingkaran. Semua abdi dalam ini tanpa menggunakan alas kaki alias nyender. Grebek Maulud dan Kundur Gunung Bromo adalah prosesi yang paling ditunggu oleh masyarakat Yogyakarta maupun lainnya. Gunungan yang berjumlah 7 akan diarak dari Bangsal, Citinggil, alun-alun utara dan ke Pakualaman. Sebelumnya Gunung Bromo diarak bersama Gunungan Wadon, Gunungan Gepak, Gunungan Darat, Gunungan Pawuhan, dan Gunungan Lanang melewati alun-alun utara. Prosesi kirap gunungan dimulai dari Kori Pemandungan sebagai titik awal kirap grebek untuk dibawa menuju halaman depan masjid gede. Tembakan salvo menjadi tanda dimulainya. Dari Kamandungan, gunungan dibawa melintas Sisi Hinggil lalu menuju Panggelaran di alun-alun utara untuk diletakkan di halaman masjid gede dengan melewati pintu gerbang. Prajurit Wirobrojo yang dikenal dengan prajurit Lombok Abang karena pakaiannya yang khas berwarna merah-merah dan bertopi kutub turi berbentuk seperti lombok mempunyai tugas sebagai cucuping laku alias pasukan garda terdepan di setiap perhelatan upacara. Sebelum memasuki acara puncak rebutan gunung Cerah Prima, pengawalan gunungan dilakukan dari prajurit Wirobrojo ke prajurit Bugis yang berseragam putih hitam dengan topi khas pesulap serta ke prajurit Surakara yang berpakaian putih-putih. Setelah satu gunungan lanang dibawa ke Kepatihan, satu lagi dibawa menuju Puro Pakulaman. Gunungan lanang sisanya dibawa bersama gunungan lain menuju Masjid Gede dengan arak-arak yang akan dikawal oleh barisan brigade prajurit keraton. Acara grebek Maulud sendiri akan sangat ramai oleh masyarakat yang mencari berkah dari gunungan yang diberikan oleh Sultan. Sekaten memiliki beberapa rangkaian acara yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebelum diakhiri dengan grebek Maulud.
gunungan diserahkan kepada penghulu masjid gede untuk didoakan oleh penghulu tersebut. Gunungan pun dibagikan. Selesai doa diucapkan, gunungan pun sontak direbut oleh masyarakat yang datang dari seluruh penjuru Jogja. Memang ada kepercayaan dari masyarakat bahwa barang siapa yang mendapat bagian apapun dari gunungan tersebut, dia akan mendapatkan berkah. Kegiatan ngeraya atau berubud menggambarkan sebuah filosofi bahwa manusia dalam kehidupannya untuk mencapai tujuan harus berani melakukan persaingan dan permasalahan hidup harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Selain prosesi ngerayah, terdapat pula ciri khas dari Grebeg Sekaten ini, yaitu telur merah yang akrab disebut endang abang yang ditusuk dengan bambu dan dihiasi kertas sebagai bunga-bunga untuk mempercantik. Selanjutnya, gunungan tersebut dibagikan kepada para kerabat keraton Yogyakarta. 5 gunungan yang diletakkan di pelataran Masjid Gede kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk sedekah dari Sri Sultan. Masyarakat pun antusias dalam mendapatkan gunungan yang dibagi oleh Sultan karena kepercayaan mereka untuk mendapat berkah, kemakmuran, dan ketenangan. Dalam pembagian, gunungan akan diserbu oleh masyarakat yang akan dilempar oleh abdi dalam, maka dari itu disebutlah grebeg. Masyarakat tidak memandang usia atau keadaan yang berdesak-desakan yang akan membahayakan mereka sendiri. Masyarakat hanya ingin mendapatkan salah satu isi dari gunungan, yaitu mendapatkan keberkahan, kemakmuran, dan ketenangan dalam hidup mereka.